Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna bisa dipertemukan dengan Ibu Guru TK sekecamatan. Saya bersyukur sekali hari ini kita bisa berjumpa bersama, belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam senantiasa kita bacakan untuk guru terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita itu kan mengajar, jadi kita sebagai guru TK juga mengajar. Mudah-mudahan bagian dari kita menduplikat. Ibu-ibu, hari ini yang paling saya tekankan adalah teknik dasar berkisah, bercerita, karena saya itu basicnya berkisah, jadi saya sering bilangnya berkisah. Nanti saya jelaskan tentang bercerita dan berkisah. Untuk disiplin ta'aruf, maka ta'aruf. Baik, nama saya Dewi Putri Juwita, tapi nama panggung saya biasa dikenal dengan sebutan Kak Dewi Kajo. Boleh dibuka dulu handphonenya Bu, bantu subscribe YouTube channel saya, namanya Kak Dewi Kajo. Ada dua nanti muncul, ada tiga muncul. Ada tiga akun YouTube saya, tiga. Yang pertama tapi sudah ganti nama, tapi nggak usah di subscribe. Tulis saja Kak Dewi Kajo, nanti ada yang belakangnya official, itu saya, sama Kak Dewi Kajo itu saya. Boleh di subscribe dua-duanya, Kak Dewi Kajo. Apa Bu? Saya mau ngasih tahu nih prestasi saya di tahun 2023-2024. Kenapa kok saya pamer-pamer prestasi? Agar kita guru-guru TK ini menjadi guru yang berprestasi. Kalau kita sudah berprestasi, itu saya juara harapan hadiahnya 2 juta rupiah plus uang harian dan lain-lain. Nerimanya itu kalau uang itu tapi berharap. Baik, ini prestasi saya. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu di sini juga bisa menular. Sebenarnya prestasi itu tidak harus yang lomba Al-Quran, karena saya orang Islam, jadi saya mohon maaf kalau ada yang non Muslim. Pasti setiap agama itu punya dasarnya sendiri-sendiri. Karena saya orang Islam, maka saya ambil dasarnya Al-Quran. Ini Al-Quran yang bilang kalau sebagian besar di sini kita adalah orang Islam. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus percaya ini Allah yang bilang. Allah bilang, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad. Jadi Allah yang menceritakan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran, dengan mewahyukan Al-Quran. Kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui sebelumnya. Tuh, pembelajaran yang secara sebenarnya itu tidak mendidik, tapi itu terus dicek, copy, dibuat lomba-lombanya. Saya sering ikut lomba mendongeng, tapi saya berupaya bagaimana caranya dongeng yang saya bawakan itu menjadi sesuatu yang tidak merusak akidah, tidak merusak pemahaman. Paham ya Bu, yang merusak akidah? Contohnya mempercayai hal-hal yang mistis. Tuh, karakter anak. Selanjutnya, mendongeng, bercerita atau berkisah itu media pembelajaran bagi anak. Terus kalau kita bercerita itu bisa menangani situasi dan kondisi. Contoh, anak-anak itu biasa mau makan buah dan sayur, bekalnya sosis nugget. Itu kita bisa bercerita atau mendongeng dengan cara memasukkan pesan moral yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Aku adalah raja sosis. Di tubuhku itu ada zat yang tidak baik. Ada zat pewarna, zat pengawet. Siapa yang sering memakanku, nanti tubuhnya akan berpenyakit. Kita belum mau bercerita. Ayo Bu, dulu aja. Oh iya itu. Perkenalkan, nama saya Solihah dari TK Muslimat Wali Songo Sawawan. Kita nggak mau bercerita, soalnya
menirukan karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu, menirukan tokoh suara-suara tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Baik. Perkenalkan namanya dulu. Saya izin rekam ya. Terima kasih, saya Bu Imas dari TK Sidamulyo, dari TK Danawan Sidamulyo. Ya, sebenarnya saya pernah mengikuti lomba-lomba bercerita, pernah menang, tapi sering juga kalah, 2 kali kalah ya. Di situ kan saya masih bimbang dan ragu tentang pengolahan suara, sama dengan Ibu Soleha tadi ya, tentang karakter suara seseorang atau apa. Itu bagaimana cara mengolah kita? Itu ada beberapa teknis atau bagaimana? Terima kasih. Sedikit materi, bingung mau cerita apa? Iya nggak Bu? Padahal tadi saya mikir cerita yang tentang sayur dan sosis itu di sini loh Bu. Barusan aja nggak ada terkonsep dari rumah tadi. Makanya jangan terbang, hati-hati nanti kalau jatuh. Selanjutnya, tidak bisa bercerita. Kurikulum Merdeka. Sebagai guru kita tuh harus sadar diri dan sering-sering merefleksi diri kita. Wong sudah ngajar nggak disenengin murid teh, ngomong aja terus ya Allah, nggak pernah merefleksi dirinya. Sehingga saya itu menemukan, oh kayaknya murid saya itu nggak cocok dengan gaya bicara saya deh. Akhirnya saya coba-coba suara kecil. Suara kecil itu adalah suara yang paling saya sulit. Saya setahun lebih belajarnya. Belajarnya gini. Saya belajar ketawanya dulu biar sampai kayak gitu Bu. Saya 1 tahun belajar. Tapi kalau suara besar, memang karakter suara saya besar, jadi mudah. Gitu ya, gampang. Nah sebenarnya kalau ibu mudah untuk bersuara besar, berperan antagonis, maka di saat berperan protagonisnya itu lebih mudah ya. Nanti kalau suara boleh dicoba. Kita jangan asli, harus asli. Gak mau mic-nya? Mau. Pernah Bu di kelas, tapi kalau di kayak gini. Nah sini. Coba ibu contohkan suara setan. Anggap ibu adalah setan yang jahat. Kurang all out. Kurang. Pakai matanya. Ayo. Bismillah. Rasa grogi itu akan hanya hilang kalau kita sering maju di depan orang. Apakah Kak Dewi tadi maju di sini grogi? Tidak, karena sudah sering, groginya sudah kalah sama saya. Dulu pekan kalau kita mau bercerita, yang pertama materi. Materi itu poin yang ingin kita sampaikan. Setiap orang itu gayanya beda-beda. Ada orang yang kalau mau cerita 2 tahun sebelumnya sudah nulis cerita. Dia cuma tanya temanya saja, lalu dia bisa langsung action di depan. Ada orang yang kalau mau cerita kudu menghafal. Merdeka tuh PP, tujuan pembelajarannya apa sih yang mau disampaikan? Masalah alurnya, tokohnya, medianya bebas. Jadi yang penting adalah tujuan pembelajaran itu tersampaikan. Oh, pengen anak-anak itu mau menggosok gigi. Apakah alat peraga itu harus boneka seperti Kak Dewi? Tidak. Boleh gambar, boleh tulisan, boleh
boleh botol-botol yang dicat dan lain sebagainya. Latihan, jangan lupa kalau mau bercerita latihan dulu, jangan sampai pas perform ngeblank, bingung. Kenalin lingkungan bercerita. Kalau ibu-ibu cerita di kelas, insya Allah sudah kenal ya sama kelasnya. Tahu-tahu diundang tetangganya ke masjid. Ini tidak sangat penting. Yang sangat penting adalah mau bercerita. Jangan sampai tadi Kak Dewi aku nggak bisa karakter suara, jadi aku nggak mau cerita. Suara setan sama suara yang nggak setan ya. Karena cuma dua suara itu yang paling didengerin anak-anak ya. Tiga. Selanjutnya ada suara sedang. Suara sedang tahu yang mana? Suara narator atau suara narasi. Pada suatu hari, Kak Dewi Karjo pergi berjalan-jalan ke Dinas Pendidikan Sidoarjo. Tahu-tahu Kak Dewi berjumpa dengan Raja Kura-Kura. Aku adalah Raja Kura-Kura. Ngapain juga Raja Kura? Tuan, kalau saya biasanya pakai ini lidah, taruh di depan gigi. Di depannya gigi ya, dan jangan di belakang. Kalau nggak biasa mau muntah. Ada, aku pernah lihat kok Nek, warnanya itu lucu Nek, warna hijau, kecil kalau dimakan enak. Wah, itu buah anggur. Itu ya Bu, bisa? Ini Siapa tadi? neneknya siapa dulu? Nenek Linca. Nenek Linca. Ya. Disiplin positif. Sudah sering dengar ya Bu? Disiplin positif itu adalah cara kita mendidik siswa-siswa kita tapi tanpa iming-iming. Kita menerapkan kedisiplinan itu tapi secara sadar. Jadi ibu kalau mengajarkan sesuatu kepada murid itu jangan menyuruh mereka tanpa mereka mengetahui apa sih yang mereka kerjakan itu, apa sih manfaatnya. Contoh, mereka naruh sepatu dan tasnya tidak pada tempatnya. Biasanya kita sebagai guru jalan pintas kita ambilkan taruhin di loker, benar nggak Bu? Kalau kita mengajarkan disiplin positif kepada mereka, harusnya kita minta mereka untuk meletakkan barangnya pada tempatnya. Nah, hal-hal yang seperti itu harus diterapkan secara konsisten. Karena apabila satu kali kita melanggar apa yang kita katakan, maka di dalam pikiran murid-murid kita, maka dispensasi itu akan berulang dalam pikiran mereka. Jadi kalau kita punya aturan, teman-teman, mulai hari ini, kalau teman-teman datang ke sekolah, taruh tasnya di loker sebelah sana. Kalau ada di antara mereka yang datang tidak taruh loker di sana, taruhnya di sana, jangan ibu ambilkan. Teman-teman tahu nggak kenapa Bu Guru ngajak teman-teman taruh barangnya di loker? Nah, kalau barang kita taruh sembarangan, nanti bisa hilang. Atau di saat kita mau mencari barang itu, kita tidak ketemu karena lupa. Jadi beri mereka pemahaman dan makna atas apa yang mereka lakukan. Makanya di kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran bermakna. Jangan sampai kita mengajak anak kita belajar mati-matian di kelas, tapi sebenarnya itu tidak ada makna dalam hidupnya mereka. Ini hati-hati ya Bu. Pembelajaran masa lalu itu sangat bertolak belakang dengan pembelajaran masa kini. Kak Dewi, kurikulum Merdeka abad ya Kak Dewi, karena kita cuma mendengar sering tapi kita tidak mempelajarinya secara benar dan jelas. Coba dipelajari kurikulum Merdeka itu secara benar dan jelas. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu menyiapkan anak-anak kita untuk hidup di zamannya. Makanya kalau dulu kita suka main nombok-nombok daun, pernah Bu? Di sekolahannya anak-anak nombok, pernah? Itu apa makna buat hidupnya, saya tanya? Gak ada.
kita tumbuk, setelah itu kita jadikan air, akhirnya diminum, itu bermakna, sama-sama numpuk. Tapi cara kita ngasih sesuatu yang mereka kerjakan tuh berbeda. Sama-sama numpuk, biasanya numpuk daun pepaya, daun singkong, sudah ditumbuk, keleleran dibuang. Apa maknanya? Tidak ada. Buatlah pembelajaran itu pembelajaran yang bermakna. Nah, untuk menerapkan disiplin positif itu juga begitu. Anak-anak harus tahu makna apa yang mereka lakukan. Teman-teman, nanti sepatunya kalau datang ditaruh di rak sepatu sana ya, praktekkan, contohkan. Ini pura-puranya Bu Guru datang ya, Bu Guru jadi muridnya. Assalamualaikum. Iya, aku harus taruh sepatuku di sini ya. Dipraktekin, dilepas. Keliru di sini. Iya di sini. Oh di sini ya. Dengan kita bercerita berulang ngomong di sini tuh nyantol di kepala mereka. Oh di mana ya? Di sini bukan ya? Oh iya di sini ya teman-teman. Oh ya bener. Kata Bu Guru naruh sepatunya di sini. Ada aku bener. Aku mau masuk. Segitu aja ceritanya. Kan poinnya cuma mau naruh sepatu. Dengan kita berulang mengatakan di sini itu kita mengajarkan anak-anak disiplin positif. Lalu kalau anak-anak yang lain naruh sepatunya sembarangan, suatu ketika kita jelasin, boleh dengan gaya bercerita, dengan gaya drama, dengan gaya mendongeng kayak tadi. Apa sih manfaatnya naruh sepatu di sana? Nah, mereka harus tahu tuh. Yang pertama berarti kita menaruh sepatu pada tempatnya. Yang kedua, kalau barang-barang kembali pada tempatnya itu dia tidak akan hilang dan kita mudah menemukannya. Tuh, mungkin tentang disiplin positif segitu aja. Terus saya gimana nih Bu? Sudah? Aku izin duduk di atas ya guys. Jangan, nggak boleh di meja. Terus aku di bawah. Jangan juga. Nah, ini adalah salah satu media. Setiap orang itu boleh menentukan apa media dia dalam bercerita. Enak aja aku kok media kajo. Oh ya, kajo. Kajo itu kepanjangan dari kata jorok. Enak aja kata ijo. Oh ya, kata hijau. Jo, sudah sapa ibu-ibu di sini belum? Aku nggak mau. Kenapa? Iya itu jelek-jelek. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh begitu Kajo, harus yang sopan. Ini loh Ibu Guru. Oh iya. Halo guru cantik-cantik. Perkenalkan aku kakak yang tampan. Jangan lupa di subscribe YouTube channelku ya. Iklan, jangan iklan. Bu, kalau kita pegang boneka itu ada dua cara. Megang boneka tapi mulutnya bergerak. Itu sering ya lihat. Kalau saya ventriloquist. Ventriloquist itu kalau pegang boneka mulutnya tidak bergerak. Ya kayak aku ini loh. Ya ini kan suara aku, makanya Kak Dewi itu nggak gerak mulutnya. Nggak boleh gitu. Iya ini suara aku guys. Nah, itu namanya ventriloquist, pakai suara perut. Jadi, apakah orang-orang yang bercerita dengan mulutnya bergerak itu salah? Tidak, karena pilihan. Kalau saya milih menjadi ventriloquist, kalau mereka memilih jadi pupetes. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bercerita, mendongeng, berkisah, kalau bawa media, apalagi ngikutin lomba, ini di garis bawah ini, ngikutin lomba, tapi media yang dibawa ini nyusahin hidup kita, maka lombanya akan kalah. Juri itu tahu loh, itu media tuh nyenengin apa nyusahin. Ya kayak aku ini loh selalu nyenengin. Nggak boleh gitu Jo. Tuh sudah ada yang bisa suara Kajo ya. Jangan ditiru suara aku guys. Nantu aku. Jangan. Nah, jadi kalau lomba atau bercerita ke anak-anak, kalau media ini menyusahkan bagi kita, tidak usah dibawa. Tapi kalau media ini justru membuat anak-anak tertarik, orang-orang seneng, orang-orang terpukau, bawa. Jadi sebenarnya Kajo ini saya bawa cuman buat nyenengin anak-anak. Kalau anak-anak sudah ketawa, sudah riuh, sudah seneng,
Baju tuh biasanya saya simpen biar mereka kan sudah on itu ya, sudah ketahuan nanti pesan moral yang saya sampaikan mereka dapat. Nah gitu. Nah ini saya mau mencontohkan sebuah kisah. Kajunya mau saya simpen. Aduh, balik lagi deh ke dalam tas yang bau, Jadi ketahuan kalau tasnya bau. ya tas itu bau kentutku. Astagfirullah, nggak boleh gitu Kajeng. Dadah Ibu Guru. Salam berkhutbah. Muhammad berkata, wahai para jamaah, siapa di antara kalian yang pernah merasa aku sakiti atau aku zalimi, datanglah kepadaku dan mintalah balas kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kata-kata itu sampai 3 kali. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah merasa aku zalimi atau aku sakiti, datanglah kepadaku dan mintalah balas kepadaku. Kamu jangan mau berpuasa. Ini Kamu jangan mau berpuasa. Puasa itu gak enak. Lapar dan haus. nah ini biasa jadi sentrasi kosan seperti itu. Ayo, kedua, ya ulangi jahatnya dong. Kamu paling sering itu tadi. Kamu jangan mau berpuasa. Puasa itu gak enak. Lapar dan haus. Kata nanti di status IG, Apa semua yang ditanda itu? tapi tak apa nih lo natural. Sampai 2 ya Bu ya. Apa yang pertama lagi lah? Yang kedua, Bu. Aku harus kuat puasa. Aku harus tahan lapar dan haus ini agar aku mendapatkan pahala. Ah, keren. Yang ketiga ya Bu. Ini ibu-ibu nih kayaknya. Nisa, kamu harus kuat menahan haus dan lapar, nak. Karena puasa itu memang menahan diri. Dapat pelatihan, workshop, pembinaan, jadilah orang yang nyeleneh, suka tanya, suka maju, suka angkat tangan. Kalau kita melakukan hal itu, di situ kita akan tahu potensi diri kita. Kita maju tuh grogi nggak? Kita maju tuh bisa bikin orang ketawa segini loh, Bu jenengan. Tuh, padahal tadi tegang semua, masya Allah berapa banyak pahalanya. Nah, berarti jenengan itu punya bakat, tinggal dipoles. Mungkin di sini saya yakin. Kamu jangan berpuasa. Puasa itu gak enak. Kamu jangan mau berpuasa. Puasa itu gak enak. Lapar dan haus. Enak neste. Aku harus berpuasa. Aku natural pisan. Kamu jangan mau berpuasa. Puasa
kepada siswa kita dengan bercerita. Ini kemarin saya ubah lagu tentang puasa, mau dinyanyiin apa enggak? Ya. Surga, awas puasa tanpa ikut sunnah, mari kita berpuasa. Mari puasa, mari puasa. Nah, ini adalah tips ketika kita bercerita. Yang pertama, nggak boleh terburu-buru, ya. Bukan keren-kerenan berapa tokoh yang kita tampilkan, tidak. Selanjutnya berikan suasana dan nada tertentu kayak tadi ya. Jangan lupa ubah lagu sesuai dengan temanya. Terus jangan bungkus cerita dalam bentuk sindiran. Contohnya ada anak kita yang sekolahnya tidak mandi lalu kita sindir dia dengan cerita itu. Kita bolehkah bercerita masukkan pesan moral ke dia? Boleh. Tapi kita tidak boleh menyindir. Ingat, kalau ada dialognya, kalau dialog itu kan percakapan dua orang, kalau intonasi itu yang nadanya naik turun tadi. Pada suatu hari ada seekor burung yang sedang mencari makan. Tiba-tiba si burung bersua dengan temannya si bebek jelek. Tuh, itu kan ada intonasinya. Jadi anak-anak tidak bosan. Tapi kalau nyampaikannya, pada suatu hari burung sedang mencari makan, lalu dia bertemu dengan si bebek jelek. Padahal kata-katanya sama, tapi satunya asik didengarkan, satunya tidak asik. Selanjutnya harus tetap fun, anak-anak senang, dan menangani berbagai permasalahan dengan kebijaksanaan. Terus ketika kita bercerita itu, goalnya adalah menutup cerita, bukanlah menghubungkan cerita dengan kesalahan yang pernah dilakukan siswa. Jadi kita jangan menghubung-hubungkan cerita kita dengan kesalahan. Makanya tadi dia sehat dan dalam keadaan lebih baik lagi, dan pastinya rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Saya Kak Dewi Kajo, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih. Halo guys. Halo. Aku bertemu Kak Dewi Kajo sama. Aku sembunyi. Bentar, ini Kajo loh guys. Ayolah guys, aku sudah mandi dan ganteng. Sudah mandi kamu? Ya Allah. Kita berjumpa lagi di Dewi Kajo. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe-nya Iva Kreatif. Oke.